Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, apa kabar semua? Jumpa lagi di Komik Motif. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Apakah bisnisnya mulai menemukan cara-cara tersendiri? Masih bersemangat ya untuk menjalankan bisnis? Ya, semoga kita semua bisa terus konsisten ya. Kalau kita apa menjalankan bisnis ya, kita harus terus bersemangat ya, jangan sampai kendor ya. Nah, hari ini saya akan membahas kembali tentang penjual ludah. Sangat menarik. Ya, soalnya ternyata mereka menerapkan hal-hal yang memang juga menjadi kunci utama membangun usaha ya. Kunci suksesnya membangun usaha itu. Apakah itu? Nah, yuk kita simak ya, video ini. Sebelumnya jika yang ingin mengetahui perkembangan atau tips-tips ya tentang dunia usaha atau motif supaya terus bersemangat, silakan like ya, subscribe ya, dan juga jangan lupa tinggalkan komen ya. Ya mungkin ada saran-saran dari rekan-rekan ya untuk kebaikan channel ini. Ya, yuk kita mulai. Penjual ludah ya. Saya tidak dalam kondisi pro atau kontra ya. Saya berada di tengah-tengah saja lah. Ini memang populer karena pertama kali dilontarkan istilah ini oleh salah satu miliarder muda ya. Saya sebut inisialnya RR. Ternyata dia kan sangat geram ya dengan ada beberapa oknum ya, atau salah satu oknum yang ternyata mencuri materi seminarnya. Ketika dia mengadakan seminar, ya oknum ini menjadi peserta dan kemudian tanpa seizinnya materi-materinya itu dia jual kembali sebagai bisnis coaching ya, bukan kucing ya. Ini menurut pengakuannya ini miliarder muda RR ini. Nah, kembali lagi ke penjual ludah ya. Nah, si miliarder muda RR ini sempat berharap ya kalau dia ingin bahwa profesi penjual ludah ini harus habis ya, atau tidak ada lagi lah peminat yang ingin menjadi penjual ludah. Dia berusaha membombardir klien-klien ya, supaya jika bisnis itu ya harus belajar dari ahlinya yang sukses menerapkan bisnisnya seperti itu. Dan dia miliarder muda ini juga mengutarakan kalau orang-orang yang sangat sukses malah justru tidak enak kalau melakukan materi atau seminar dengan dibayar. Dia contohkan beberapa orang sukses ya, seperti Dahlan Iskan ya, atau Sandiaga Uno ya, orang-orang terkaya di Indonesia ya, seperti itu. Apakah harapannya inisial RR ini pasti terjadi jika penjual ludah akan tidak ada lagi ya? Saya kira tidak mungkin ya. Soalnya bisnis penjual ludah ini justru dia menggunakan atau produknya ya produk yang memang paling dicari ya, akan dicari terus oleh klien ya, mungkin tidak akan habis ya sampai kiamat terjadi lah istilahnya ya. Apa yang dia jual? Nah seperti itu ya, yang dia jual adalah solusi ya, solusi dari masalah ya. Dan produk ini pun juga sebenarnya dijual oleh perusahaan-perusahaan yang sukses ya, sangat sukses ya. Kalau kita lihat di Indonesia ya, yang paling sukses ya, mungkin pasti kita tahu Gojek, Shopee, Bukalapak ya, marketplace itu. Mereka menjual solusi ya. Gojek, ada yang bilang loh Gojek itu kan menjual jasa pak, menjual jasa ojek online dan antar barang. Iya betul, dan itu kan solusi kan ya, solusi bagi orang-orang yang tidak punya kendaraan pribadi untuk pergi ke suatu tempat. Solusi bagi yang ingin membeli makan jauh ya, dia bisa pakai Gojek ya. Solusi yang daripada naik angkot ya, bayarnya mahal kan, akhirnya mereka lebih memilih Gojek atau Gokar itu istilahnya. Kemudian jika Shopee, Bukalapak atau marketplace itu, nah, itu solusi bagi yang ingin berjualan di toko ya. Mereka tidak punya toko, daripada menyewakan mahal ya, ada mereka menggunakan toko online ya. Apalagi saat ini sedang booming kan, zaman-zaman internet, tidak usah membayar sewa ya, beli tempat
pasarnya bisa mencapai seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, itu solusi. Nah, kemudian bagi mereka yang ini daripada mengeluarkan modal ya kan, untuk berjualan bisa memakai ada pola dropship. Nah, dropship itu kan jadi menjualkan seperti istilahnya menjualkan produk orang. Jadi tidak usah pakai modal dulu yang besar. Jadi mereka menunggu ada penawaran, ada permintaan baru mereka menjual produk tersebut. Nah, seperti itu. Yang di luar juga perusahaan-perusahaan yang di luar juga seperti orang terkaya di dunia. Jangan ditanya lagi kalau Microsoft dan lain-lain, Facebook itu ya itu sebenarnya kan solusi-solusi juga akhirnya kan ya. Facebook mereka bisa saling mengenal satu sama lain, bisa ketemu teman yang lama. Ada juga yang perusahaan-perusahaan sukses yang sepertinya mereka juga jualan utamanya itu ya kan makanan, tapi sebenarnya disisipkan solusi. Saya contohkan nih seperti kebab Turki, kebab Rafi itu. Ya dia memang jualan utamanya kan unik kan, di sini belum ada waktu Hendy Setiono itu menawarkan rasa kebab yang sangat enak, tapi dia juga menawarkan solusi. Apakah itu? Jadi kalau di kebab kan ada semacam untuk memulai makan kan harus ditarik dulu tuh. Nah, ditarik ada pakai kertas kecil ya. Jadi kita tidak perlu mengotori tangan kita untuk memegang kebab itu. Jadi langsung kita makan. Nah, itu solusi. Daripada repot ya. Terus mencuci tangan dulu, langsung bisa kita makan. Nah, yang sering lagi ada solusi lagi yang jika sering kita hadapi dari dulu sampai sekarang, produk itu ya ada di sekitar kita, mie instan. Nah, mie instan itu solusi juga ya. Kalau dulu kan untuk membuat mie kan repot ya, bumbu sana, masak tersendiri, makan waktu yang lama. Nah, mie instan tinggal saja langsung dituangkan air panas, bumbunya sudah tersedia, langsung bisa kita makan. Nah, jadi intinya semua ini produk itu berjualan solusi semuanya, dan itu yang memang orang dibutuhkan. Semakin dibutuhkan pasti bisnisnya akan semakin bertahan lama. Coba lihat, ini pula yang ditangkap oleh para bisnis coaching itu kan ya. Mereka jelas kelihatan sekali kalau menjual solusi masalah bagi orang-orang yang memang pertama ingin memulai usaha bingung ya, mungkin baru dipecat ya dari pekerjaannya ya, terus tidak tahu ingin berbuat apa, ditawarkan suatu peluang ya, mungkin usaha tanpa modal, nah, seperti itu. Dan para bisnis coaching ini juga memoles jualan mereka ya, solusi-solusi itu dengan banyak diversifikasi yang jadi brand mereka ya. Saya contohkan ya, ini yang sering di branding dengan Dewa Selling ya, saya sebut Dewa Eka Prayoga ya. Dia mengambil branding tentang menjual copywriting bisnis ya. Jadi dia kata-kata untuk jualan ya, dibilang dialah Dewa Sellingnya ya. Buku-bukunya sangat bestseller ya, buku-buku tentang jago jualan lah, buku tentang kesalahan fatal berbisnis online, nah demikianlah ya. Dan itu terbukti sukses branding dia. Jadi dengan branding yang kuat akhirnya dia bisa mulai menjual produk-produk lainnya, akhirnya ya diburu oleh followernya kan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yang sering kita dengar brandingnya kuat, Arli Kurnia. Nah, Arli Kurnia ini membranding dia tentang bisnis tanpa riba ya. Dia ceritakan tentang pengalamannya dia dulu yang sampai terlilit utang ratusan juta itu, tapi akhirnya dia bisa lepas ya usahanya dia dengan perlahan-lahan. Dia jual semua barang-barang yang dari banknya itu, yang membelitnya, akhirnya dia mulai dari nol. Dia bisa memulai, akhirnya dia sekarang sukses juga. Dia juga menggelar bisnis coaching itu dengan jualan utamanya tanpa riba. Dia membuat produk-produk yang dibutuhkan orang juga, produk-produk yang menjadi solusi bagi masalah orang ya. Kayaknya dia sangat kuat itu. Kemudian bisnis coaching lagi adalah ini Denny Santoso. Nah, Denny Santoso ini juga
banyak bermain mindset ya, mindset yang dia jual. Dia membranding dirinya dengan banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide tentang bisnis. Brand dia juga terbukti berhasil juga. Kemudian satu lagi bisnis coaching yang juga sangat melejit ya namanya, Thomas Avery itu ya. Dia membranding dirinya dengan top coach ya. Top coachnya dia sering mengajarkan tentang teknis-teknis ya, mindset juga berbisnis. Jadi dia sering membuka seminar-seminar online ya di masa pandemi ini ya. Dia sering membuka juga Zoom, dan peminatnya lumayan banyak juga ya. Dari sini mereka kan akhirnya ya, bisnis coaching ini bisa melihat peluang utamanya sebenarnya. Dengan masuk ke peluang ini akan lebih mudah sekali mereka untuk ya mendapatkan follower. Di situ akan otomatis brandingnya menjadi sangat kuat untuk menawarkan produk-produk apapun ya. Nah, ini memang ide yang sangat brilian ya. Jadi kalau katakanlah yang inisial RR ini mungkin berharap akan habis ya, saya rasa tidak mungkin ya, karena memang produknya ini ya jualannya sangat dibutuhkan orang ya, solusi ini ya. Mungkin barangkali rekan-rekan ya setelah mendengar ini ada ide nih untuk membuat peluang baru. Oh iya ya, saya menemukan solusi yang mungkin bisa dijadikan bisnis ya. Semoga ya. Jadi kita harus terus dan berhenti berusaha, terus semangat lah. Pasti di sini ada celah solusi. Demikian ya rekan-rekan untuk hari ini. Kalau ada kritik saran